Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego, Padukuhan Kedung Bueng, Kelurahan Wukir Sari, sekitar pukul 13 Minggu siang kemarin. Data Tim SAR Yogyakarta, 13 korban meninggal dunia dan belasan luka-luka. Para korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit seperti PKU Muhammadiyah Bantul, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kecelakaan terjadi di Jalan Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 13 penumpang tewas dan 34 orang terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Keterangan saksi mengalami kecelakaan setelah menabrak sisi kanan tebing di daerah perbukitan. Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa, yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau persneling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya blong, sehingga hanya memainkan persneling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Termasuk 34 korban tewas adalah sopir bus naas. Jenazah sopir berada di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Tim Liputan iNews melaporkan. Belas jenazah korban kecelakaan maut di Bantul akan dimakamkan hari ini. Kecelakaan tunggal tabrak jalur bus Transjakarta, 2 orang tewas seketika. Lansia dilarang beraktivitas keluar rumah 1 bulan ke depan. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Loviana Dian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama seperti biasa akan disampaikan oleh rekan saya Loviana Dian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Kita awali informasi dari Jakarta. Pemirsa, 2 orang tewas saat mobil terbakar menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Api berkobar usai sebuah mobil sedan menabrak pembatas jalur bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Api pun dengan cepat menghanguskan mobil yang dikendarai 2 orang ini. Saksi mata menyebut insiden bermula saat mobil melaju dengan kencang dari arah Salemba menuju Ancol, Jakarta Utara. Tiba-tiba sedan tersebut hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Tak lama berselang muncul percikan api dan mobil terbakar.
mobil dari arah sana, arah Salemba ke arah Ancol. Posisi kencang. Nah, tiba-tiba dia nabrak pembatas ini, langsung balik kepalanya. Langsung keluar percikan dari arah depan mobil. Kita dari seberang langsung mengambil bagaimana supaya mematikan api. Nah, ternyata udah nggak bisa. Kita mencoba buka pintu mobil, nggak bisa. Udah, api udah besar sekali. Besarnya kobaran api dan kondisi pintu mobil yang terkunci membuat sejumlah warga tak mampu menyelamatkan 2 orang yang berada di dalam mobil. Setelah pendinginan, petugas kepolisian dan pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi kedua korban. Karena pintu mobil terkunci otomatis dan kondisi korban yang sudah terbakar, petugas terpaksa menggunakan alat berat untuk mengangkat jenazah keduanya. Jadi kita perlu hati-hati untuk pengangkatan korban itu tersendiri ya. Makanya memang agak lama kita supaya dapat korban secara utuh, tidak terpisahkan seperti itu. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi dan proses identifikasi. Polisi masih mengusut kasus kecelakaan tunggal ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang anak dan lansia tewas ketika odong-odong atau kereta kelinci yang mereka naiki terjun dari atas jembatan di Madiun, Jawa Timur. Pada saat kejadian, kendaraan tersebut berisi 40 penumpang. Sebuah kereta kelinci atau odong-odong berpenumpang sekitar 40 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa terjun ke saluran air sawah di Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kecelakaan menyebabkan 2 orang tewas, yakni Nyamir 50 tahun dan Anindita 7 tahun. Sementara puluhan penumpang lain terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit daerah Dolopo. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi odong-odong hilang kendali saat berada di atas jembatan hingga terjun ke saluran air sawah. Sejumlah saksi mata mengatakan odong-odong oleng setelah menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Saya sempat tanya sedikit kepada pengemudi, jadi kendaraan ini oleng ke kiri akhirnya pas masuk di persawahan. Berarti nggak ada simpangan dengan yang lain nggak ya? Selama ini belum kita temukan itu, tapi untuk lebih jelasnya nanti silakan koordinasi dengan Polres Madiun. Pengemudi odong-odong kini dibawa ke unit Laka Satlantas Polres Madiun untuk diperiksa. Polisi juga masih mengumpulkan keterangan para saksi korban untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, truk tronton muatan semen tabrak sejumlah kendaraan yang berhenti di persimpangan jalan di Situbondo, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor tewas. Lagi-lagi sebuah truk menabrak antrian kendaraan yang sedang berhenti di persimpangan saat lampu merah. Kecelakaan terjadi di perempatan Sarworini, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Truk bermuatan semen tiba-tiba menabrak 2 sepeda motor dan 1 minibus yang sedang berhenti saat menanti lampu lintas berganti. 1 pengendara motor tewas akibat kecelakaan ini. Yang terdepan sendiri itu kendaraan jenis minibus, nomornya D1365. Kemudian di belakangnya itu ada 2 sepeda motor. Sama-sama berhenti di perempatan lampu merah karena pas kebetulan waktu itu lampu merahnya lagi. Lampu tapenya lagi pas kebetulan merah yang dari arah barat. Untuk korban 1. Sementara pengakuan sopir setelah tadi kami sempat interogasi karena dia ngantuk. Satlantas Polres Situbondo masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sopir truk. Polisi mengimbau bagi sopir-sopir kendaraan besar agar selalu fokus saat berkendara dan selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum jalan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus wisata di Bantul, Yogyakarta dilakukan hari ini. Polisi mendalami bukti-bukti terkait penyebab kecelakaan. Tim kepolisian Polres Bantul meninjau lokasi kecelakaan bus wisata rombongan pegawai konveksi di Bukit Bego, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Petugas mencari bukti penyebab kecelakaan yang menewaskan 13 penumpang dan 34 orang terluka. Petugas memastikan apakah ada faktor cuaca, kontur jalan,
kelalaian pengemudi atau ketidaklayakan kendaraan hingga bus menabrak tebing kemudian terbalik. Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego, Padukuhan, Kedung Bueng, Kelurahan Wukir Sari sekitar pukul 13 Minggu siang kemarin. Kecelakaan terjadi di Jalan Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 13 penumpang tewas dan 34 orang terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Sopir bus naas dalam insiden ini. Jenazah sopir berada di RSUD Panembahan, Senopati, Bantul. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan kita akan pantau langsung bersama Anissa Rizkia di sana. Anissa, bagaimana jalannya olah TKP hari ini? Ya, Lofi dan juga pemirsa, saat ini olah tempat kejadian perkara tengah dilakukan oleh pihak Polda DIY bekerjasama dengan Mabes Polri dan juga pihak Polres Bantul. Ini sejak pagi tadi hingga siang hari ini masih berlanjut begitu. Jika kita lihat di layar kaca Anda pemirsa, memang sejumlah bekas hantaman bus begitu terlihat begitu, ada beberapa rambu-rambu yang rusak dan juga sejumlah gesekan dari ban bus ini juga terlihat di jalan yang ada di daerah Imogiri, Wukir Sari, Bantul ini. Dan memang untuk saat ini pihak awak media hanya dibatasi sampai garis yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian. Proses dari olah TKP pun masih berlanjut begitu, Lofi. Dan kronologisnya adalah bus pariwisata ini mengangkut sekitar 47 penumpang dan mengakibatkan 13 orang tewas dan 34 penumpang lainnya mengalami luka ringan maupun luka sedang dan luka berat. Hingga saat ini ada 3 rumah sakit rujukan, yakni di Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan RSUD Panembahan Senopati tengah melakukan perawatan intensif kepada korban-korban yang mengalami luka sedang maupun luka berat. Dan jika saya dapat perlihatkan kepada Anda, memang jalur yang tempat saya berdiri ini adalah merupakan turunan, di mana bus yang awalnya ini sedang menaiki tanjakan di Bukit Bego ini mengalami kesusahan sehingga menurut saksi mata sempat beberapa penumpang turun, kemudian saat turunan para penumpang ini naik lagi ke bus dan akhirnya dari supir pun tidak bisa mengendalikan kendaraan bus tersebut dan menabrakkan ke arah kanan begitu. Lofi dan juga pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda, sebelah kanan ini mengalami kerusakan cukup parah, menabrak bukit sekitar 24 meter. Dilihat di layar kaca Anda, kemudian untuk saat ini proses olah TKP pun juga masih terus dilakukan dan penyelidikan dari pihak kepolisian. Memang Lofi dan juga pemirsa, menurut informasi yang saya dapatkan, rombongan ini sedang melakukan wisata begitu, family gathering dari Sukoharjo Solo, akan menuju ke beberapa titik tempat wisata dari Taman Tebing Breksi, kemudian akan menuju ke Pantai Parangtritis. Namun di saat perjalanan melewati daerah Wukir Harjo, daerah di Imogiri Bantul ini, dan mengalami kecelakaan di tempat saya melaporkan saat ini. Begitu, Lofi. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Anissa, dari pantauan Anda di lokasi, apakah kontur jalan di tempat kejadian mengalami kerusakan atau ada kontur jalan yang tidak layak di sana? Baik, kalau dilihat dari kontur jalan di sini, memang jalannya cukup curam begitu dari mulai tanjakan hingga turunan. Namun kondisi jalan saat ini terpantau memang aspalnya tidak terlihat kerusakan begitu berarti. Namun justru di sebelah kanan ini memang terlihat sejumlah rambu-rambu begitu rusak parah akibat tertabrak oleh bus pariwisata, Lofi. Dan memang sebelah kanan ini adalah bukit. Dan sebelah kiri kami adalah ini jurang. Mungkin sang sopir memilih ke sebelah kanan karena sebelah kiri ini adalah jurang. Apabila dibanting ke sebelah kiri ini
mereka akan rombongan bus tentunya akan memasuki jurang, namun sopir membanting bus yang mereka gunakan begitu ke arah kanan jalan, begitu Lofi, menurut pantauan kami di lapangan. Baik ya. Di mana persisnya, Anissa, lokasi setelah bus ini menabrak tebing kemudian terbalik begitu? Di mana lokasinya? Apakah memang sempat bus ini terjun ke jurang yang tadi Anda sebutkan? Oke, baik. Untuk lokasinya ada di sebelah kanan. Ini sopir mengarahkan bus yang naik ini ke sebelah kanan begitu Lofi, dan menabrak tebing yang ada di samping saya ini adalah di daerah Bukit Bego, Imogiri, Bantul. Jika dilihat ada kaca-kaca bus terlihat di layar kaca Anda pemirsa, kemudian batas jalan pun juga rusak parah di sini. Jika Anda lihat sejumlah rambu-rambu pun yang terpasang juga tertabrak begitu Lofi. Jika dilihat di layar kaca Anda, itu artinya pihak dari sopir pun tidak bisa mengendalikan kendaraan bus. Di sini rambu-rambu pun juga tertabrak Lofi. Jika Anda lihat, kemudian bus terpelanting ke kanan dan akhirnya menabrak bukit setinggi 24 meter ini. Baik. Terima kasih, kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan terkini hasil dari olah tempat kejadian perkara Lakamau di Bantul, Yogyakarta. Terima kasih Anissa Rizky atas laporannya. Belasan pemuda memperkosa seorang remaja yang masih berusia 15 tahun di Nagan Raya, Aceh. Selengkapnya bersama Pram Senjaya.